Hai hai hai, halo Kang Ica semua. Selamat datang di sesi podcast Girl Talk Agriculture for a Better Future. Sebelumnya kita kenalan dulu nih. Aku Zahwa dari Agroteknologi 2022 dan pastinya aku nggak sendirian dong. Aku bakal ditemenin sama bintang tamu yang super kece. Beliau adalah alumni Faperta Unpad angkatan 2015 dan juga pendiri Akasa Eco Garden yang bergerak di bidang budidaya jamur tiram putih. Usaha ini telah meraih omset ratusan juta. Nah, keren banget gak sih? Amin ya Allah. Nah, daripada penasaran lebih lama lagi, langsung aja yuk kita ngobrol bareng Kang Naufal. Halo Kang, gimana Halo kabarnya? Zahwa, alhamdulillah baik. Zahwa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kang. Kok pagi ini nggak ada di kelas, ada di sini? Ya, khusus buat podcast Okay. udah disiapkan di sini. Tadi gimana perjalanannya, lancar? Alhamdulillah lancar. Seperti yang di-expect lah, dan hati-hati di jalan kalau kata tulus kan. Iya. Itu aja. Gimana nih Kang perasaan setelah sekian lama nggak ke Unpad nih? Perasaannya Udah berapa senang. tahun nih nggak ke Unpad pertama? Kalau lulus kan 2019 ya, Iya. tepat waktu dan tepat pada waktunya sebelum sebelum pandemi menyerang. Alhamdulillah udah lulus duluan. Jadi mungkin kalau misalnya beberapa waktu belakang sempat ke kampus, tapi mungkin udah cukup ya 4-5 bulanan lah belum ke kampus lagi. Tapi pertama kali datang ke ruangan ini sangat-sangat senang ya. Kenapa? Saya sudah lulus baru ada seperti ini, ya Allah. Iya, SC-nya baru nih Kang. Gimana pendapatnya sama? Bagus sekali. Apalagi bisa mengembangkan minat-minat seperti teman-teman semua di sini. Bagus banget gitu. Jadi lebih bisa ngekspor bakat. Iya, betul banget. Seru. Nanti mungkin harus makin sering undang yang lain. Kalau Udah main ke Faperta belum Kang? Ada kantin baru tahu. Oh iya? Ada. Kantin apa? Kantin di Faperta dekat FMIPA itu baru. Baru dibuka lagi ya? Iya. Oh, baru dibuka lagi. Dulu tuh itu kantin. Apa dulu udah ada? Dulu udah ada, dulu kantin BRI, cuman kapan tuh tutup, terus sekarang udah lagi. Tapi kayaknya good to be back lah untuk di kampus. Kangen juga, pengen ke kampus, pengen lihat teman-teman. Apalagi kalau aku pribadi, soalnya kalau lihat teman-teman di Instagram itu udah pada gendong anak, gendong istri sih enggak ya, tapi gendong anak mungkin dan segala macam. Jadi kayaknya harus hidup agak chill dulu deh gitu, atau gimana? Oke, gitu. Kang. Ya udah lanjut aja nih daripada makin pada penasaran ya Kang. Aku juga apa nih yang penasaran banget nih sama Kang Naufal. Apa tuh? Langsung aja yuk. Aku penasaran deh gimana sih dulu tuh pandangan Kang Naufal sebelum masuk bidang pertanian dan kenapa akhirnya Kang Naufal milih Faperta nih? Oke, sebenarnya mungkin jawaban klasiknya dari teman-teman semua yang masuk di Faperta, di Unpad atau mungkin manapun, kebanyakan adalah tidak masuk sebagai pilihan pertama. Iya, meskipun mungkin ada juga beberapa pilihan pertama, tapi mostly nggak seperti itu. Intinya ketika aku belum masuk, aku memandang bidang ini nggak punya masa depan lah ya. Bidang yang ya udah deh, kayaknya takdirku memang hidup seperti ini. Kayaknya lagu yang cocok buat aku selama hidup ini adalah In Gitaf gitu kan, takut dewasa ya. Takut apa? Nah kayaknya gitu aja kan maksudnya. Tapi ternyata setelah aku jalani selama 4 tahun lebih kurangnya gitu, aku dapat banyak pengalaman baru, banyak pandangan baru juga soal pertanian, yang mana sebenarnya pertanian ini punya masa depan yang sangat panjang. Cerah nggak cerah tergantung kondisi kali ya, tergantung lampu yang nyala terang apa enggak. Tapi intinya masa depannya tuh masih sangat panjang dan masih sangat bisa diusahakan, dan bahkan hari ini tuh banyak banget yang ingin terjun ke pertanian tapi intinya tidak punya cukup ilmunya gitu. Apalagi waktu pandemi itu Kang. Nah benar banget. Iya kan? Ada yang budik damber kan, ada segala macam pakai ember lah, pakai apa segala macam. Jadi sebenarnya membuktikan bahwa ketika pandemi, bahkan mungkin kalau boleh sedikit cerita, ketika aku pandemi lalu gitu ya, di awal pandemi sampai mungkin akhir pandemi bahkan, aku nggak tahu komunitas yang lain karena beda-beda, tapi intinya buat komunitas aku di jamur di tempat aku di Cisarua itu alhamdulillah kita hampir nggak pernah dapat masalah tentang harga. Jadi selama ketika yang lain itu harganya jatuh segala macam, nggak bisa usaha, kita bisa jalan segala macam, tetap aman ya. Tetap aman. Nah makanya karena diminati itu, ya. Nah pertama diminati, yang kedua nggak mungkin pandemi jadi nggak makan. Justru malah ketika pandemi kita butuh makan dan mungkin lebih banyak konsumsi makanan sayur dan buah dan segala macam ya, makan sehat. Jadi kayaknya akan selalu ada masa depan, akan selalu ada cara yang menarik dan unik untuk kita bisa memanfaatkan pertanian ini sebagai salah satu peluang usaha, apalagi buat anak-anak yang sudah kuliah di sini kayak gitu. Ya, karena kayak pepatah nih, selama kita masih makan tuh pertanian nggak bakalan mati. Nah, jadi nggak mungkin ada masa depannya, nggak ada masa depannya. Nah betul gitu.
Ya. Meskipun ada tantangannya juga Ada ya. tantangannya, Nanti mungkin pasti aku bakal setiap cerita juga bidang. soal itu. Ya, jadi keren banget lah nih pandangan Kang Naufal sebelumnya. Jadi setelah lulus jadi Vapor tahun 4 tuh apa sih pelajaran apa yang udah Kang Naufal dapetin, dan apa pandangan Kang Naufal sama bidang pertanian tuh udah berubah atau belum? Iya, yang aku bilang tadi. Jadi setelah aku kuliah selama 4 tahun di Vapor tahun 4, khususnya mungkin aku anak agribisnis ya, anak sostek gitu. Jadi aku merasa bahwa banyak hal yang tadinya aku nggak tahu menjadi tahu. Banyak yang tadinya aku pikir petani itu hanya sekadar apa namanya nyangkul di panas-panasan segala macam. Meskipun tetap aku masih panas-panasan ya, terbukti dari warna kulitku yang cukup eksotis seperti anak orang-orang di Amerika Latin sana. Tapi intinya adalah kita juga bisa banget punya kehidupan yang seru di pertanian. Semisal apa yang aku lakukan sehari-hari itu, aku ngantor, jadi aku tinggal di Cimahi. Cimahi itu nggak terlalu jauh dari Jatinangor, teman-teman. Jadi di Cimahi itu aku tinggal, aku usaha di daerah Cisarua, Bandung Barat. Itu dekat sama ada tempat wisata namanya Dusun Bambu dan segala macam lah daerah situ. Itu lebih kurang 11 km. Jadi ketika orang lain macet-macetan ke arah kota Bandung, aku kosong-kosongan ke arah ke arah Lembang gitu, Cisarua. Lah kapan-kapan main. Jadi hidup aku kan menyenangkan banget ya, misalnya naik motor, dengerin lagu pagi-pagi, pagi ke pagi, nah kayak gitu kan, aku banget gitu, gitu kan. Introvert ya Kang, suka sepi gitu. Lebih tepat, introvert sih kayaknya enggak ya dari cara aku ngomong kayaknya enggak ya, tapi maksudnya aku seneng menikmati apa yang orang lain gak bisa nikmati. Jadi misalnya orang-orang macet-macetan, aku enggak gitu. Nah itu hal-hal yang mungkin bisa disyukuri dan bisa digunakan juga sebagai cara teman-teman memandang satu hal dengan sudut pandang yang lain. Ketika orang-orang berebut hari ini di apa namanya untuk lakukan pekerjaan segala macam, aku tidak pengen berkata lebih-lebih, tapi transkrip nilai aku masih ada di kampus sampai hari ini. Kenapa? Karena kenapa nggak diambil? Belum pernah kepikiran kenapa mau dipakai buat apa. Yo, savage banget ya. Tapi itu kayak gitu. Aku selama aku lulus, aku belum pernah pakai jasa aku. Alhamdulillahnya. Jadi dulu mungkin abis lulus kerja dulu? Enggak, sama sekali. Jadi langsung bisnis. Langsung buka usaha, keren iya, banget. jadi maksudnya transkrip aku di kampus. Jadi nggak takut hilang kan? Gak apa-apa juga, siapa tahu kampus perlu kan buat menilai apa alumni berprestasi gitu kan. Siapa tahu. Keren banget nih, tepuk tangan. Astagfirullahaladzim, ya Allah maaf Bapak dosen dan Ibu dosen semua. Saya tidak bermaksud sombong dan hati. Tapi intinya begitu teman. Jadi sebenarnya bisa banget, tapi ini bukan berarti semua hidupku itu senang-senang, enggak sama sekali. Dan banyak hari ini pun masih struggling ya, masih berusaha. Tapi intinya kayak gitu. Jadi aku juga hari ini ngerasa ternyata di bidang pertanian ini kita bisa merasakan, bisa punya poin-poin di mana orang-orang tuh pengen healing sebulan sekali nabung dulu, kayak pengen healing setahun sekali nabung dulu, tapi I can do it every day, so kenapa aku harus menabung untuk itu, asik. Jadi bisa menikmati itu tiap hari gitu. Ngerasa cukup banget sih kalau udah kayak apapun tuh udah kecukupan, nggak perlu yang wow gitu. Iya, aku ngerasa mungkin keinginan masih ada ya, maksudnya siap. Tapi keren juga kayaknya ya, aku pagi-pagi ngurus jamur, sore-sore bawa mobil Lamborghini itu gitu kan, saya pakai keren banget. Tapi maksudnya adalah definisi mengenai kaya hari ini kan seru banget dan banyak banget gitu. Jadi di samping memang rich juga harus wealthy gitu, harus juga berkecukupan secara lahir batin gitu teman-teman. Nanti jangan sampai kalian pergi selalu menghabiskan uang kalian ke konseling terus gitu kan. Jadi sedih aku tuh gak bisa gitu ya. Gitu. Jadi keren banget nih Kang Naufal, orang Cindo ya, Cimahi Indo. Baru tahu aku ada gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut. Sorry. Iya, enggak apa-apa. Banyak Kan tadi ya? udah cerita bisnisnya tuh. Pasti kan ada jatuh bangunnya, ada tantangannya. Apa aja sih menurut Kang Naufal tuh tantangan petani saat ini dan gimana solusinya tuh? Oke, teman-teman semua. Jadi mungkin terutama buat teman-teman yang menyimak lagi masih kuliah, manfaatkan kesempatan kuliah ini sebaik-baiknya. Alhamdulillah aku dulu tidak rajin banget tipsen, meskipun mungkin ada beberapa dosen yang aku suka tipsen karena aku takut misalnya takut belum jadi tugas segala macam itu dinamika keseruan kuliah lah ya ada seperti itu. Contoh ya guys, jangan sering-sering tips. Tapi intinya ketika kuliah aku berusaha sebisa mungkin aku paham. Jadi kalau aku pribadi tuh senang belajar tuh buat paham bukan hafal gitu. Bukan sekedar cuma buat nilai gitu ya. Nah betul. Jadi aku kayaknya nggak pernah ngulang kuliah karena aku ngerasa aku nggak perlu ngulang ketika aku paham sama apa yang aku lakukan gitu. Aku pribadi nggak terlalu worry sama IPK meskipun ternyata di akhir aku nggak ada yang dapat nilai sering C gitu. Banyak. Tapi yang penting aku ngerasa IPK aku cukup untuk aku lulus dan gak malu-maluin amat.
Aku lulus IPK Dan- 3,54, oke lah. Oke lah, dan buat survive di kehidupan nyata tuh Iya udah gitu. oke. Meskipun ternyata akhirnya kan nggak kepake juga IPK-nya ya. Astagfirullahaladzim. Kan yang Sorry, di- jokes ini jokes ya, Ya disclaimer nggak Bapak Ibu apa-apa, yang dosen dibutuhin semua. kan ilmunya kan. Ya betul. Nah maksud aku adalah tantangannya itu sebenarnya bisa banget diatasi ketika teman-teman udah di awal udah kuliah dengan benar. Jadi teman-teman udah punya bekal yang minimal banget buat teman-teman tuh bisa tahu apa yang masih teman-teman lakukan untuk kebutuhan itu. Nah sebenarnya bisa banyak banget yang dimanfaatkan, tapi salah satunya lewat acara seperti ini teman-teman nonton, nggak harus, bukan cuman soal saya atau aku pribadi ya, tapi ketika teman-teman nanti nonton podcast ini, ketika teman-teman nonton dari acara-acara lain, itu banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Dan bisnis itu terutama apa yang aku alamin ya, itu nggak cuman soal masalah pertaniannya sendiri, teman-teman juga harus belajar dari segi-segi yang lain. Misalkan teman-teman nonton podcastnya let's say misalnya Renata Kasali, Prof. Renata Kasali ngomongin soal ekonomi, teman-teman memahami oh ternyata ekonomi begini ya. Terus misalnya nonton bidang lain lain, gitu. misalnya nonton podcast mengenai mental health, oh ternyata kecenderungannya orang yang misalkan pendidikannya rendah seperti ini ya. Nah itu tuh sangat bermanfaat banget, mengkayakan teman-teman tentang ilmu pengetahuan dan wawasannya. Jadi ketika teman-teman punya karyawan atau bahkan teman-teman belum punya karyawan ngerjain sendiri, teman-teman tuh tahu caranya betul. Jadi sebenarnya di bisnis itu nggak ada yang pertanian nggak belajar pertanian aja, nggak gitu. Jadi kita bisa juga belajar dari hal-hal yang lainnya kayak gitu. Ya, karena pada akhirnya kan ilmu saling melengkapi ya kan. Nah, nggak betul mungkin banget. kita cuma belajar pertanian, butuhnya cuma pertanian. Nah, betul. Butuh Jadi, ekonomi juga, butuh betul. lainnya. Butuh agronya, butuh agrinya, agrinya. butuh FPIK-nya, butuh anak kedokterannya gitu. Jadi semua di dunia ini sangat dibutuhkan guys. Nggak usah merasa pesimis sebagai anak pertanian. Nah, betul ya. banget gitu. Jadi sebenarnya banyak banget, tapi intinya teman-teman bisa compile dengan ilmu. Cari mentor, cari kesempatan belajar. Dan sekarang kalau buat aku pribadi, sorry to say, sangat bodoh banget teman-teman kalau teman-teman masih malas hari ini buat belajar. Kenapa? Karena sudah sangat gratis, sangat murah, sangat gampang diakses. Unpad wifi kencang banget kan. Jangan cuma nonton download drakor di kampus ya. Iya, belajar dari internet aja udah itu ya, udah apalagi kuliah gitu loh kan. Iya. Sangat privilege banget. Betul. Jadi jangan disia-siakan ya. Bolehlah sekali-kali di kampus nongkrong buat download LK21, boleh nggak apa-apa. Atau Inlix nggak apa-apa. Tapi maksudnya selebihnya manfaatin dong buat download juga yang lain, nanti di kosan Jurnal manfaatin. gitu. Nah, jurnal itu. Meskipun kayaknya jarang banget, kayaknya Jarang. soal-soalan banget ngomong jurnal. Kalau disuruh aja. Kalau disuruh ya. Iya, kalau enggak ya enggak. Kayak gitu. Ya enggak apa-apa. Lebih kurangnya kayak gitu sih, mungkin yang kebayang sama aku pribadi dan apa yang aku jalanin kayak gitu. Keren banget tuh pandangan hidupnya Kang Naufal. Jadi kalau buat bisnisnya Kang Naufal sendiri tuh apa sih yang bikin Kang Naufal terinspirasi bikin bisnis itu? Oke, kalau ini back to 2018, baik lagi soal tadi masalah pendidikan ya. Jadi ketika aku kuliah, aku dapat ilmu ketika lagi magang. Jadi sebelumnya nggak pernah kepikiran buat bikin bisnis. Pengennya itu aku adalah kerja dulu karena cuan gitu kan. Budak korporat. Gitu. Budak korporat, udah salah budak korporat. Meskipun hari ini saya tidak ya. Katakan tidak. Astagfirullahaladzim. Enggak, maaf. Enak wirausaha. Enak ada, tapi nggak enak juga ada. Tapi intinya ketika 2018 itu aku magang, aku menemukan bahwa aku magang gitu, di satu perusahaan yang bergerak di bidang jamur juga. Itu teman-teman panennya sehari bisa 2 ton. Which is ya. Pada waktu itu kalau nggak salah di Cianjur itu harga jamur untuk dijual ke Jakarta ya. Per kilonya itu rata-rata 12.000 sampai 13.000 per kilo. Berarti kalau sekarang satu hari panennya 2 ton minimal, itu berarti sekitar let's say 26 juta sehari, uang 30 juta omsetnya per putarannya. Gila. Seru banget kan pertanian loh. Apalagi kalau misalnya kita bisa multiple dan segala macam. Tapi intinya dari situ mulai ke-trigger lah, kok ternyata ada yang bisa kayak gini. Dan aku senang banget untuk belajar pertanian itu karena ada beberapa jenis pertanian, misalnya komoditas ya, yang kita bisa panen harian, termasuk jamur ini. Betul. Nah, kenapa aku milihnya bidang jamur? Karena setelah aku mencoba beberapa komoditas lain ketika aku kuliah, dulu zaman di Ciparanja itu nyobain bareng sama namanya Pak Joko yang nemenin. Itu aku belajar beberapa kali, dan nyobain cabai, nyobain apa, zaman kuliah tuh. Waktu itu ada mata kuliah RUT juga, belajar tuh di situ. Beberapa komoditas buat aku big no, tapi ketika aku nyobain jamur, wah sangat worth it gitu. Buat aku worth it. Nggak tahu buat yang lain ya, tapi misalnya buat aku worth it karena dia bisa panennya harian. Dan nah, yang mana bisa kebaca nanti cash flow keuangannya gitu kalau bisnis itu. Nah, jadi situ aku coba untuk ngulik segala macam, akhirnya aku jatuh cinta, asik, fall in love pada pandangan pertama sama si jamur tiram putih ini. Dan akhirnya alhamdulillah sampai hari ini aku juga masih bisa menekuni usaha ini. Ratusan juta sih
nggak gitu juga lah ya, tapi oke lah gitu. Amin, Alhamdulillah, semoga, amin. amin. Masih berprogres menuju itu. Semoga insya Allah. Semoga aja. Kayak gitu. Jadi keren banget, udah udah sampai tahapnya udah sampai sekarang gitu ya Kang ya. Lu Alhamdulillah disyukuri. bisnisnya mulainya dari sendiri atau ada partnernya gitu kan? Awalnya ada partnernya, jadi awalnya aku bergrup gitu, satu tim bertiga, aku terus ada 2 teman aku, yang mana kita bertiga berjalan pada awalnya 2019 itu setelah lulus kuliah, yang tadi aku bilang ya, lulus kuliah beres, aku wisuda November, udah gitu November akhir aku dapat dana waktu itu dari PWMP. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen bisnis tapi belum punya dana, belum punya modal gitu ya, atau belum punya modal, itu sebenarnya sangat banyak cara untuk dapat modal hari ini. Salah satunya bisa ikutan lomba, bisa ikutan ada LPDP, ada pokoknya banyak deh lomba-lomba yang bisa funding. Iya. Betul. Nah, waktu itu aku mulai jalan, tapi di tengah perjalanan itu setelah aku berjalan alhamdulillah bisa jalan, bisa running bisnisnya, terus alhamdulillah ada profit juga. Nah, di tengah jalan pada umumnya ada dinamika pasti kan namanya bisnis. Iya. Tapi insya Allah aku dan teman-temanku tidak ada masalah sampai hari ini, kita masih say hi, masih aman dan tidak ada seperti berita-berita di medsos ya, gimana kayak spill dong kak, part 2 di Twitter lah. ya. Twitter enggak pakai tanya RL terus nge-spill itu enggak lah, enggak. So enggak lah. Yeah. Tapi intinya kita semua fine-fine aja. Perbedaan pilihan hidup itu gitu ada ya. pilihan hidup karena aku udah pengen growth lebih besar, udah pengen scale up usahanya. Teman-teman aku yang 2 yang lain itu belum. Jadi aku memutuskan untuk kayaknya udah deh daripada di zona nyaman aja gitu ya. Daripada aku di zona yang sebelumnya, aku pengen lebih maju lagi secara cepat. Ya udah akhirnya aku mundur dari tim itu. Teman aku berdua melanjutkan usahanya sampai sekarang ini masih berjalan. Cuman satu temanku masih menjalankan sambil dia lagi kuliah sekarang S2 di Beijing. Satu lagi dia udah kerja sekarang temanku. Jadi sebenarnya pilihan hidup ya sangat beragam ya. Tapi intinya di awal bareng-bareng, terus di akhir nggak bareng-bareng ya, tapi nggak berarti nggak bersama gitu. Usahanya sama temennya itu masih jalan atau gimana? Masih jalan. Jadi yang satu lagi namanya Kak Kebon itu masih jalan. Di Kak Kebon itu aku juga bantu sampai hari untuk Kak Kebon masih bantu untuk infrastruktur kayak ada backlog atau misalnya ada jamur kebutuhan segala macam. Untuk Kak Kebon itu kita aku nggak tahu, tapi mungkin hari ini volumenya gimana, tapi intinya kita di situ di Kak Kebon itu supply untuk sayur box, kita masukin sayur box gitu. Kalau di Akasa itu kami masih mainnya itu B2B. Bisnis to bandar, bukan bisnis to bisnis ya. Jadi B2B bisnis to bandar. Gimana tuh bisnis to bandar? Jadi bisnis to bandar itu aku sebenarnya masih sistemnya konvensional. Larinya itu memang aku dari jual aku punya dikirim ke bandar, dan mungkin ada beberapa mitra juga. Ada aku jual langsung ke end consumer, ke UMKM gitu yang kebutuhan untuk olahan segala macam. Ada juga aku olah sendiri juga, ada aku lagi riset bikin produk juga. Sebelumnya udah pernah coba, cuman aku ngerasa belum maksimal. Tapi intinya dari apa yang aku jalanin ini sebenarnya banyak banget peluang bisnis yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman sudah masuk ke dalam satu dunia itu. Untuk di pertanian sendiri teman-teman bisa sangat banyak untuk coba-coba juga dari pertanian, bikin olahannya atau bikin hulunya, hilir dan segala macam. Pokoknya sangat banyak sebenarnya yang teman-teman bisa breakdown jadi bisnis. Jadi kalau di pertanian itu bukan cuma sekedar kayak aku hari ini cuma jual jamur aja enggak, tapi aku pun bisa jual media tanamnya, backlognya gitu. Harus pintar-pintar lihat peluang. Nah betul, bisa jual bibitnya juga. Bahkan beberapa teman aku jual pelatihan ilmunya. Iya, ilmunya kayak gitu. Atau bahkan kayak aku pun sekarang kan lagi menginfluence teman-teman ya buat ikut pelatihan aku misalkan, tapi belum ada kayak gitu. Atau bahkan aku pun ada beberapa kesempatan aku ngajar juga. Aku ada kesempatan ngajar juga, misalkan di di BLK Lembang, teman-teman aku ngajar juga, terus di kampus dan segala. Pokoknya banyak opportunity kalau kita ngomongin karir ke depannya ya mungkin ya, yang teman-teman tuh bisa dapat dari teman-teman berbisnis di bidang pertanian. Jadi nggak melulu cuman soal tadinya nanam terus dipanen nggak gitu doang. Tapi mungkin di awal kebayang itu doang. Kayak gitu. Apalagi masih mahasiswa awal, belum tahu kedepannya mau gimana nih Kang. Iya. Wajar lah, nggak ada masalah. Ya. Aku dulu nggak ada begini-beginian. Dulu kan zaman-zamannya masih streaming idlix, LK21 sih, lebih LK21, terus kayak hahehe nongkrong di Mang Apun, gitar-gitaran dan segala macam. Maksudnya lebih banyak funnya lah mungkin. Hari ini alhamdulillah udah banyak banget teknologi dan segala macam. Harusnya teman-teman udah gampang cari informasi. Betul, teman-teman bisa lebih cepat lagi lompatannya kayak gitu. Iya. Sekarang juga udah banyak program-program yang mendukung ya Kang ya, kalau mau cari apa-apa, beasiswa. Betul banget. Ya. Nah, jadi kan udah
Kang Naval nih bisnisnya gimana sih cara promosinya biar dikenal luas masyarakat gitu? Oke, aku agak mundur sedikit ya. Iya. Jadi apa namanya untuk promosi bisnis teman-teman nanti harus lihat juga nggak harus semua bisnis itu langsung online teman-teman, nggak harus semuanya itu langsung di hadapan umum gitu. Misalnya kayak masuk marketplace kemudian nggak harus kayak gitu kalau menurut aku pribadi. Kenapa? Karena core bisnis itu adalah utamanya bisnis itu adalah cash flow, keuangan. Selama uangnya ada, jalin aja dulu. Ketika teman-teman nanti bisa online ada uangnya bagus, tapi nggak harus semuanya seperti itu. Kenapa? Karena pertanian itu yang paling utama itu adalah cepat rusak atau perishable bahasanya kalau di kampus itu. Nah itu bahaya banget buat teman-teman mengonlinekan produk teman-teman. Iya, apalagi nanti nyampe konsumen akhirnya itu nggak seger lagi barangnya. Ya. Nah kalau selama ini yang aku jalankan itu untuk promosi produk yang aku miliki adalah ya kebanyakan word of mouth atau dari mulut ke mulut aja. Karena lingkungannya memang di sentra jamur gitu. Jadi kayak misalnya aku jual jamur ya ke bandar dulu aja. Sama mungkin nanti aku nyari rekan-rekan partner yang lain yang memang membutuhkan. Yang kedua aku bisa jual backlognya sama ke rekan-rekan sekitar juga. Kenapa seperti itu cara model bisnis aku belum langsung ke online? Karena aku ngerasa dengan ini sementara cukup untuk ngegaji karyawan aku ada 7, untuk memenuhi kebutuhan di perusahaan segala macam cukup itu dulu bertahapnya. Nanti ketika teman-teman udah merasa bahwa oh aku bisa nih untuk scale up bisnis aku ke online dengan cara aku bikin produk olahan atau aku jual produk segarnya, nggak apa-apa banget. Tapi menurut aku banyak kesalahan yang buat aku pribadi gitu ya di pertanian, terutama ngobrol sama aku pribadi sama beberapa teman-teman, Kang aku pengen dong bisnis pertanian, aku pengen jual sayur online. Iya sih, aku pun dulu pernah ngalamin jual sayur online. Masalahnya adalah ketika demand-nya naik turun, berubah-berubah, terus kita di perjalanan itu produknya rusak dan segala macam, itu resikonya tinggi banget buat aku. Jadi lebih baik teman-teman coba lihat teman-teman punya kemampuan di mana, lingkungannya gimana, itu dulu yang diambil. Dari situ ketika teman-teman mau pindah ke mau ditambah dengan online atau segala macam sangat boleh dan harus diversifikasi lagi. Tapi jangan teman-teman langsung pengen ke tahap akhir dulu. Teman-teman harus tetap bertahap dari bikin dulu. Oh aku on farm dulu, dari on farm jual ke bandar nggak apa-apa, untungnya tipis tapi yang penting ada untung. Yang penting bertahap gitu. Nah betul. Kan kita jual satu produk nih, misalnya kita jual jamur satu wadah seperti ini. Kan untungnya 1.000, tetap punya untungan 1.000 juga. Nah, kadang-kadang kita tuh pengennya untungnya langsung 50.000, misalkan kayak gitu. Instan. Nah, betul. Zaman sekarang. Nah, betul. Termasuk aku sebenarnya pengennya instan ya, teman-teman. Tapi kan gandain uang aja nggak instan ya, mesti nyiapin dan segala macam dulu. Jadi ya nikmatilah prosesnya kayak gitu. PDKT sama orang aja kan nggak langsung, hai, boleh nggak aku nembak? Kan nggak gitu. Nggak mungkin dong. Semuanya pasti berproses. Sebagaimana bayi juga kan nggak langsung tiba-tiba lari. Kalau kamu tiba-tiba punya adik baru maksudnya ada punya adik lagi, terus tiba-tiba lahir langsung lari, kayaknya takut kita semua juga lari ya. Maksudnya kita itu ikut lari juga karena takut. Maksudnya, so ya nikmatilah prosesnya. Jangan langsung pengen ke tahap yang terlalu jauhnya kayak gitu. Iya sih. Jadi keren banget lah udah bisnisnya Kang Naufal ini. Amin. Sebenarnya ya banyak banget lah kita punya alumni yang keren-keren juga, banyak banget, dan teman-teman kayaknya sekarang banyak juga akses untuk bisa mengakses alumni itu kan. Aku harap juga aku bisa lebih banyak ngobrol sama senior yang lain, dan bahkan mungkin teman-teman juga bisa sharing. Mungkin kalau teman-teman mau sharing sama aku soal bisnis pertanian terutama, boleh banget gitu ngobrol-ngobrol segala macamnya. Dan harus banyak cari ilmu lah, karena ilmu nggak cuma di dunia kuliah aja. Betul banget. Dan ketika sudah lulus kuliah lebih butuh banyak ilmu sabar, ilmu tahan omongan orang gitu kan, segala macam. Itu ilmunya lebih tinggi lagi levelnya. Intinya harus pintar-pintar lihat lingkungan, situasi juga ya kan kalau mau promosiin barang bisnisnya yang tadi. Betul. Nah, karena bisnisnya Kang Naufal cara promosinya ini nggak instan ya guys ya, jadi harus bertahap. Dari bandar dulu ya, betul kayak gitu nih. Nah karena Kang Naufal ini kebetulan alumni Faperta Unpad dan punya bisnis di bidang pertanian ya Kang ya. Nah tahun ini tuh BMKM FP Unpad tuh bakal ada project namanya Ruang Riung KAFP dan juga KMFP nih Kang. Wah seru banget. Kok zaman aku dulu nggak ada kayak gitu-gitu ya? Sedih banget. Ya udah berevolusi ya. Berevolusi. Dan Ruang Riung KAFP ini merupakan seminar, kegiatan seminar yang bakal menghadirkan narasumber yang pastinya keren-keren banget. Dan juga Ruang Riung ini merupakan wadah pertemuan antara KAFP atau keluarga alumni Fakultas Pertanian dan juga KMFP, dan di mana
bakal ada stand-stand usaha dari alumni Faperta Unpad sendiri, Kak. Gokil. Nah, Ruang Riung tahun ini mengangkat tema From Idea to Reality, Entrepreneurship in Action. Nah, jadi Kang Naufal boleh banget promosiin bisnisnya di situ dan ajak teman-teman Kang Naufal di situ, Kang. Oke. Siapa Menarik, tahu Kak ngasih insight atau manfaat ke KMFP nih, biar tertarik bisnis gitu, Kang. Waduh. Ya semoga begitu ya, tapi maksudnya oh ya mungkin disclaimer sedikit ya, mungkin dari obrolan kita pada pagi hari siang inilah ya intinya begitu. Aku pribadi men-encourage teman-teman buat berbisnis di pertanian dan tetap di pertanian karena aku harap dan aku rasa sebenarnya pertanian ini punya masa depan yang masih sangat panjang dan emang teman-teman menjanjikan juga. Teman-teman harus bisa. Cuman ketika teman-teman merasa bahwa bisnis is not my passion ibaratnya gitu ya, kayak aku nggak banget deh kalau bisnis. Aku tuh orangnya introvert banget. Aku tuh Virgo, Gemini yang kayak nggak bisa banget kayak gini gitu. Ya nggak apa-apa juga, nggak usah dipaksain. Tapi intinya teman-teman ketika udah masuk di pertanian ini jangan pernah merasa teman-teman ini ada dalam jalan yang salah lah ya. Insya Allah tetap benar jalannya, tetap jalanin aja kayak gitu. Tengah-tengah jalan pasti dapat hidayah guys. Bakal mau ngapain? Iya bener. Kayak gitulah lebih kurangnya. Iya. Gitu. Ya. Jadi jangan lupa ya Kang ngajakin teman-temannya. Oh iya insya Allah nanti aku ajakin teman-teman aku. Nanti kita infoin lagi acaranya bakal kayak gimana, pastinya bakal seru banget. Stay tune terus ya guys. Pokoknya ajak aku juga. Gak harus diajak seperti ini ya, tapi ajakin aku juga. Nanti WA lagi. Bakal diinfoin lagi ya Kang. Terima kasih. Ya karena sekarang udah siang ya Kang ya. Dan iya sih udah siang. Tapi lebih tepatnya karena disuruh berhenti gitu. Gitu. Kan Kang Naufal ada next agenda lah. Biasa harus sibuk. Harus kelihatan sibuk sebenarnya sih, bukan harus sibuk. Kan gitu. Karena time is money Kang. Iya benar banget, time is money gitu. Jadi sayang banget Kang waktu kita buat bincang-bincang hari ini udah berakhir. Iya. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih buat Kang Naufal. Sama-sama, terima kasih juga teman-teman semua. Coba ada suaranya. Ada suaranya. Ada masuk ya. Masuk lah. Keren. Terima kasih. Banyak banget yang menontonnya. Ntar di-upload udah ribuan views-nya. Oh amin. Nanti jangan lupa kirim AdSense-nya ke saya ya. Ini saya yang bantu ya. Iya. Pokoknya terima kasih banyak. Sama-sama. Bisa menginspirasi dan memberi manfaat kali ya. Amin ya robbal alamin. Semoga bisnisnya Kang Naufal bisa sukses. Oke, amin. Amin ya robbal alamin. Nanti buat teman-teman semua yang pengen tahu atau pengen ngobrol-ngobrol soal bisnis di bidang pertanian, boleh banget cek Instagram kami di bawah ini. Ya, nanti tapi ada tidak ya. ada. Maksudnya di kolom deskripsi ya. Ini di YouTube kan maksudnya? Yeah. Oh iya benar itu benar. Nanti bisa cek kolom deskripsi, ada di IG boleh di-tag kok ntar. Ada @akasa.eko atau ke Instagram aku tidak ada apa-apa. Itu aja ke akasa.eko. Nanti teman-teman bisa ngobrol juga, bisa nyari tahu tentang masalah bisnis di pertanian seperti apa. Mungkin aku bisa sharing sedikit apa yang aku alamin, apa yang aku rasain, dan mungkin apa sih yang bisa aku lakukan ketika lulus di pertanian dan akhirnya bisnis di bidang pertanian. Aku bisa banget sharing soal yang aku alamin gitu ya. Pun aku juga pengen tahu pandangan teman-teman yang terbaru, karena aku juga ngerasa bahwa ketika lulus itu kan minim banget ya ilmu pengetahuan, kayak misalnya ada pengetahuan baru atau apa, teman-teman boleh banget sharing sama aku pribadi, dan aku sangat terbuka, sangat welcome buat teman-teman yang pengen belajar. Mungkin kalau mau magang, aku nggak bisa nerima magang ya buat sementara ini karena aku nggak punya kurikulumnya, tapi intinya kalau pengen belajar Kang, aku weekend pengen belajar dong buat ini segala macam bisa, atau pengen sharing sangat-sangat boleh. Dan insya Allah buat teman-teman semua tidak ada berbayar enggak lah, kita mah free aja belajar, sharing aja. Semoga bermanfaat, itu aja sih mungkin yang bisa aku sampaikan. Ya karena udah siang buat nih waktunya makan siang ya. Cukup sekian sesi podcast kita kali ini. Saya Zahwa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa nonton lagi ya. Subscribe, like. Terima kasih.